Oke dah. Efek baru bangun langsung rekaman ya gini nih. Ngomongnya langsung berantakan, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Prasan Desa kedua. Sepertinya memang kalau aku bahas ini agak sedikit terlambat, tapi ya sudahlah, mending terlambat daripada tidak sama sekali kan. Jadi yang ini kalau saya pakai bahasa basi mungkin aku bakal bahasnya sedikit aja ya. Dan ini juga aku bakal bahasnya berdasarkan ini scan majalah Telebikun terbaru yang baru rilis beberapa minggu lalu, yaitu beberapa hari yang lalu, yaitu soal debutnya dari Vika Madreflam ala mode-mode. Ya, kalau video terakhir aku bahas ini masih aku nyebutnya masih Flam Parfait Custom ya, karena memang kan waktu itu kan masih belum jelas, masih belum dipastikan nama foamnya itu pakai nama makanan apa. Nah sekarang udah ketebak. Dulu kan disebutnya kan Parfait kan, tapi sekarang udah terjawab kalau ternyata Madreflam ini final formnya bakal bertema puding ala mode. Jadi kalau dari segi nama rada lucu sih, ala mode-mode, modenya double. Jadi kalau dari nama memang lucu sih, tapi ya dari segi formnya wah jangan ditanya sih. Apalagi juga di majalah Telebikun ini kan akhirnya sudah ada penampakan full dari si Madreflam ala mode-mode kan. Dan set dah. Ini mau dilihat dari sudut manapun, mau dilihat kayak gimana pun, pendapatku tetap sama sih seperti yang ada yang aku bilang di video pas aku bahas rumornya si Madreflam ala mode-mode ini. Ini keren sih, beneran. Jadi memang ini bisa dibilang vibes kesatrianya dari si Madreflam ala mode-mode ini bener-bener kerasa loh. Ya meskipun ada yang banyak yang ngejokes ya, karena warnanya ini lebih dominan perak ya atau silver. Jadi kayak di jokes kalau ini kayak ini di jokes jadi ya kayak Takamichi 2.0 lah ya. Saya tahu sendiri kan kalau si aktornya di Shikoya Shoji kan pernah di tahun 2019 ya 2019 udah 2020 lupa aku. Dia kan sempat main di Masin Senta Kira Major kan sebagai Takamichi Crystallia atau Kirame Silver, Six Ranger-nya Kira Major. Jadi ya jadi berani rada unik sih, karena final form dari Madreflam warnanya sama-sama sih, ada warna silvernya sama kayak Kirame Silver, dan kombinasi warnanya pun juga sama loh, silver, dominasi silver tapi ada aksen orange-nya. Coba kalau misalnya lihat bagaimana warna formnya si Kirame Silver kan juga ada warna-warna orange-nya juga kan, jadi mirip loh. bisa mirip ini loh. Jangan kan warna formnya, coba lihat personal mekanya si Kirame Silver itu juga warnanya orange. Gila, kebetulannya bener-bener banyak banget loh. Ada memang ini sengaja dibuat kayak gitu sama Toei kayak ya hitungannya buat ya mungkin bisa dibilang menghormati serial perannya kayak sesi sebelumnya di Kira Major kali ya mungkin. Dan ini kalau aku bahas soal formnya ini juga sepertinya ya berat, dan ini juga sekaligus jadi yang ya anggap aja video pengantar lah, kan di episode 40 nanti bakal jadi debutnya dia. Dan ya seperti yang bisa ketebak lawannya ya pasti si Grota. Jadi ya melihat dari kejadian yang dilakukan sama Grota di episode 39 kemarin ya, pas dia bisa dibilang bunuh Paman Dente. Jadi ya ini benar-benar sudah bukan hal aneh kalau nanti Madreflam itu memang bakal jadi bisa dibilang jadi penentu nasibnya si Grota. Ya memang sepertinya bakal modar nantinya. Kalau misalnya aku bahas dari segi desainnya sih sebenarnya ini nggak ada terlalu banyak bisa dibahas ya, karena aku udah sempet bahas ini dikit-dikit waktu sketch rumor sketch gambarnya keluar kemarin, dan pendapatku tetap sama, ini bener-bener keren loh. Tapi di sini di gambar tapi ada beberapa detail baru yang diperlihatkan di sini ya, jadi ya bisa jadi kita ini bisa lebih tahu gambarnya secara jeli. Jadi ada perspektif dari depan, kiri, kanan sama belakang, dan ini bener-bener dominan silvernya dapet banget loh. Karena kan ini puding ala mode kan adalah puding yang disajikan pakai piring yang berwarna perak kan. Jadi ya kita piring berwarna perak sama piring peraknya langsung. Jadi ya bisa dibilang dari segi tema warnanya bener-bener dapet. Dan yang paling mencolok dari si Madreflam ala mode-mode ini bisa dibilang mungkin bagian kupingnya ya bener-bener panjang banget ke samping. Tapi ini panjangnya juga lebih bisa dibilang lebih dominan dengan motif irisan buah ya, karena kan puding ala mode itu
memang ciri khasnya adalah banyak topping irisan buahnya kan. Dan di sini kalau dari bentuk irisan buahnya sih kayaknya ini buah apel ya. Kalau aku sih irisan apel sih ini yang jadi bagian kupingnya si Kamar Alamod Mode. Dan juga ada yang paling mencolok sedikit ya. Yang paling mencolok yang paling mencolok banget ada di bagian jidatnya tuh ada buah cherry nemplok gitu. Ini kalau dilihat dari kalau coba melihat dari preview Kamen Rider Gaben terbaru ya yang rilis di Instagramnya TV Asahi kan ini kalau yang biasanya sering nonton pembahasan preview di videonya Akan Reza kan pasti tahu kan kalau sekarang TV Asahi itu sekarang kan TV Asahi itu trailernya berdurasi lebih panjang dan lebih detail kan sudah lagi di-upload di channelnya di Bandai channel kan. Jadi ya uploadnya sekarang itu di ini lebih sering diuploadnya itu di Instagram resminya TV Asahi. Nah di situ ada sequence di mana si Kamen Rider Flam Alamod Mode itu ada sequence di mana bagian cherry-nya itu nemplok paling belakangan. Jadi itu langsung nempel di jidat gitu. Jadi memang bagian dari sequence-nya juga. Dan juga ini formnya benar-benar gimana ya? Ini yang aku bilang kenapa formnya keren ya. Ya seperti aku bilang kemarin waktu masih bahas rumornya, yaitu desain asimetrisnya. Dan sini benar-benar asimetrisnya dapat banget loh. Dimana bagian armor dada juga sih. Armor dada sama pundaknya tuh bisa dibilang nggak sama antara kanan sama kirinya. Terus juga ternyata bagian ini juga aku nggak dilihatin banget sih kemarin di rumor, dan ternyata baru dari sini kalau ternyata bagian armor tangan kirinya itu ternyata juga lebih panjang dan juga lebih mencolok dibandingkan armor tangan kirinya yang cuma warna perak gitu doang. Karena di bagian tangan kiri ini sama kayak di bagian kepala, yaitu ada deretan irisan buahnya juga, dan irisan buahnya juga ternyata nyambung sampai kaki loh. Jadi bagian pergelangan kaki juga ada yang sama. Jadi juga menambahkan apalagi kalau dilihat dari perspektif sebelah kiri ya, ini armor tangan kirinya keren sih menurutku. Dan untuk dari segi armor badannya kalau dilihatnya juga bagian kanan sama kiri yang nggak asimetris juga keren sih. Yang seperti yang bilang kemarin yang kayak ala armor dadanya Bima X itu loh, itu juga keren loh. Ini emang gila sih kalau dari segi apapun menurutku Kamen Rider Flam Alamod Mode dari segi desain nggak ada yang gagal sih, keren banget ini menurutku. Tapi kalau dan di majalah Television ini kan ya dia lawannya si Granito monyet itu kan, apa namanya, aku lupa nama Granitonya yang muncul pas waktu team up-nya antara si Gabum bisa Sorpresa sama Final Fantasy Custom itu loh. Cuma ya ini mungkin cuma buat gambar pengantar aja sih, karena kan debut sebenarnya ada nanti pas lawan Grota. Dan di sini akhirnya diperlihatkan secara lebih detail senjata yang bisa dibilang jadi bahan rumor utama dari kemarin, yaitu bagian perisainya. Yang memang benar perisainya adalah repaint, repaint sih, adalah repaint atau mungkin redesign dari perisainya si Kamen Rider Idun. Kamen Rider Idun, Kamen Rider Mars, Kamen Rider Baron Ringo Arms. Jadi ya para rider di seri Gaim yang pakai Ringo Lockseed. Jadi ya ini memang recycle dari sana sih. Dan ini kalau dari segi tema buahnya sih sepertinya nggak cuma apel aja ya, ada ini kalau dari bagian tengahnya yang warna orange ini sepertinya ini polanya pola buah jeruk sih ya. Jadi memang di sini sepertinya ada dua buah yang notabene yang jadi sorotannya yang jadi bahan utama untuk tema formnya, yaitu si buah apel sama jeruk. Kalau aku lupa sih bener apa enggak, tapi kayaknya irisan puding Alamod juga memang ada topping jeruknya sih. Kalau apel irisan apel itu memang jadi topping utama untuk penyajian puding Alamod. Dan ternyata kalau bagian atas perisainya ya, yang biasanya kalau di Kamen Rider Idun kan biasanya itu dijadikan tempat buat naruh pedangnya kan. Nah ini bagian itu ya ditutup jadi ada kayak semacam part yang bentuknya kayak semacam krim vanilla gitu ya, yang memang jadi satu tambahan satu topping tambahan untuk puding Alamod. Lalu di bagian tengahnya ini aku kurang tahu sih, ini kayak gambarnya puding ya, ada kayak gambar puding, motif puding di bagian tengahnya dengan ada mukanya si Kamen Rider Flam juga, jadi si Kamen Rider Flam puding custom di bagian tengahnya. Tapi ya cuma garis, cuma line art aja, tapi ini keren sih, agak unik aja liatnya. Terus juga dari segi armor dan juga memang bisa dibilang
unsur pudingnya tetap ada sih ya, karena kan memang di bagian armor dadanya si Commander Flam ala mode ini juga ada pola pudingnya, di mana di sini pudingnya jadi lebih gede dan juga di bagian tengah, terus juga bagian krim karamelnya tuh kayak melumer ke bagian lumer dan juga jadi garis warna yang yang membuat foamnya jadi lebih gahar di sini. Dan juga ada bagian tambahan di mana untuk bagian part sendoknya itu jadi nyamping ke pundak sebelah kiri ya, untuk bagian sendoknya si Commander Flam ala mode ini. Tapi kalau dari inner suitnya nggak ada bedanya ya, jadi emang inner suitnya benar-benar sama persis kayak si inner suitnya si Commander Flam formnya yang lain. Mulai dari puding custom sama jelly custom, ini inner suitnya sama kayak gini. Jadi ya dari segi inner suit nggak ada perbedaan. Yang benar-benar berubah itu dari segi armornya sih yang benar-benar berubah total. Dan senjatanya dia juga masih tetap sama, dia masih tetap pakai flame breaker. Cuma di sini uniknya dia bisa pakai dua mode. Jadi mode busur sama mode sabit. Kalau mode busur tuh ini juga ada pose unik di mana si Commander Flam ala mode ini kalau dia pakai flame breakernya dalam mode busur, dia bakal menggunakan perisainya sebagai pijakan buat tumpuan kakinya dia sembari dia itu mana pakai flame breakernya. Tapi kalau misalnya dalam mode sabit ya udah si perisai dipakai di tangan, jadi benar-benar pakai dua senjata, tak sabitan kanan, perisai tangan kiri. Itu keren sih menurutku. Kalau dari segi desainnya sih ya sudah itu aja ya. Nah, jadi kalau mau tengok detailnya mungkin tinggal nanti nunggu debutnya aja sih. Terus kalau soal ini aku mau bahas dikit aja soal Gojizo-nya ya, yang juga sebenarnya udah sempat ada demonstrasinya di channelnya Bandai Mania. Perihal gimmicknya nanti bakal kayak gimana. Jadi kalau aku lihat dari deskripsi yang buat di mainannya nanti sih, ini benar-benar gila sih. Dari segi boxnya juga menurutku ini cukup padat dan dari segi boxnya, jadi mau cukup gede ya, sama kayak Frappe Gojizo, jadi kotakan kayak ala kotakan Happy Meal gitu. Cuma sebenarnya dari segi ukuran lebih gede lah, karena memang kalau diperhatikan lagi ya dari bentuk Gojizo-nya, kalau pas dia udah dipasang di flash gear itu gede banget loh Gojizo-nya, bahkan lebih gede dibandingkan Frappe Gojizo. Kalau ini mungkin yang sering mantengin di Twitterku ya pasti tahu kalau aku pernah ngefoto pas aku beli es krim Shake kan. Nah, kalau nggak salah sih Frappe Gojizo kurang lebih kan seukuran itu, jadi ya kecil banget kan es krim Shake kan gelasnya kecil, jadi ya kurang lebih ukurannya nggak beda jauh sama si Frappe Gojizo. Nah, ini nama Gojizo-nya sini si Purine Gojizo alias Gojizo utama si Commander Flam ala mode ini ukurannya benar-benar gede banget loh. Kalau dari segi volumenya kan benar-benar gede loh ya kan. Dia kan bagian kaminya itu kan adalah gelas perak kan. Jadi memang dia kan volumenya benar-benar gede banget di tangan, kalau dipasang di tangan, dan pas dipasang di flash tangan juga jadi kayak gede banget, jadi kayak mencolok banget karena memang ukurannya segede itu. Dan dari segi gimmicknya sih aku kurang tahu ya gimmick awalnya dia itu kayak gimana. Maksudnya gimmick sebelum dia dipasang di flash gear itu. Kalau si Frappe kan ada gimmick di mana dia bisa diputer kayak ngaduk es krim gitu kan. Nah, kalau si Frappe ini aku belum tahu sih. Cuma di sini dia ada gimmick yang cukup unik, dan ini juga gimmick yang sama seperti halnya si Frappe Gojizo, yaitu bagian atas pudingnya bisa dicopot. Iya, bagian pudingnya, bagian krim puding yang ada topping buah cerinya ini bisa dicopot loh. Dan kalau dari segi muka Gojizo-nya juga lucu sih, ini kayak matanya rada saya tapi mulutnya kayak mulut mewing gitu. Ini agak lucu sih kalau gimana ya. Dari semua desain Gojizo gak ada yang gagal sih, bikin aku gemes karena memang lucu-lucu desainnya. Dan kenapa ini bisa dicopot, karena ini bakal jadi nanti dipasang di flame breaker buat jadi finishingnya dia nanti. Jadi ini bakal jadi finishing terpisah yang khusus untuk dipakai di senjatanya ya, ala Frappe Gojizo juga lah ya. Normalnya kan bagian krimnya kan jadi copot buat dipasang dipasang di Valen Buzzer buat finishing kan. Nah, ini kayak gitu konsepnya. Terus juga kalau pas dipakai pas gimmicknya ada pakai handsil bener ya. Jadi dia dipasangnya, kalau aku lihat dari channel Bandai ya, dia di Gojizo dipasang dulu di flash gear, terus bagian pudingnya dipencet ke bawah. Jadi memang benar-benar, jadi pudingnya ini nggak turun ke bawah karena tuas pasang gear turunin, tapi dipencet secara manual. Jadi dipencet ke bawah, dia ngeluarin standby baru
tuas sambil ditekan udah dia bakal bagian topping yang warna merah sama orange ini bakal naik ke atas jadi kayak ngepop kayak bunga gitu, dan udah proses haji selesai. Dan kalau nggak salah sih dari segi gimmicknya juga gimmick finishingnya sama kayak Frappe Gochiso ya, notabene juga ada 2 finishing berbeda tergantung gimana kita mainin tuasnya. Kalau saya kayak gitu ya, jadi ada kalau misalnya harus diturun kalau tuasnya dimainin secara cepet kayak sih itu suara itu kayak gimmick buat ngesaman perisainya. Terus kalau misalnya pas tuasnya dinaikkan terus ditunggu agak lama dikit, dia bakal untuk keluarin finishing pertama. Terus nanti pas finishing kedua itu juga gimmicknya hampir sama, yaitu dinaikin terus ditunggu agak lama sampai keluar kata 3, 2, 1 kalau salah, itu dia baru diturunin. Nah itu baru mungkin jadi finishing terkuatnya si Kamadra Flop ala mode. Kalau aku sih kayaknya gitu ya gimmicknya. Jadi memang dari segi gimmick ini bisa dibilang ya nggak terlalu variatif, tapi ya bisa dibilang maksudnya dari segi gimmicknya nggak ya gitu aja, tapi cukup banyak bisa variasi suaranya bakal dihasilkan dari si Purine Gochiso ini. Jadi menurutku cukup keren sih. Jadi ya kalau jadilah ya tinggal nunggu aja ntar kayak gimana nanti debutnya. Terus juga yang menghasilkan Gochiso juga lagi-lagi si Soma kan. Jadi ya penasaran aja gimana nanti Soma itu bisa trigger momennya kayak gimana sampai akhirnya si Soma itu bisa menghasilkan si Purine Gochiso ini. Bahas apa lagi ya? Kayaknya udah bahas itu aja sih kali ya. Sebenarnya aku ada bahasan lain lagi soal Kamen Rider Zetsu sih ya, yang katanya rumornya juga makin kenceng, cuma ya aku masih pertimbang dulu bakal aku pada enggak. Jadi ya mungkin kalau sekarang aku bakal fokus dulu ke si Kamen Rider Flame ala mode ini dulu kali. Jadi ya udah mungkin kayak gitu aja videonya, aku takut kepanjangan videonya. Jadi guys, sekian dulu video kali ini. Like dan share videonya kalau suka dengan video ini. Subscribe juga channelku kalau kalian suka dengan aku channel ini. Kalau ada yang mau dikoreksi atau juga mau tambahkan juga bisa tulis di kolom komentar. Dan kalau mau kasih dukungan tambahan juga bisa klik link samarnya di kolom deskripsi di bawah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Prasani Setempat 12.